Kita menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 116, yaitu Siapa yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan, yang setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Baik, kita masuk untuk lagu yang kedua, yaitu dari nyanyian Kidung Baru nomor 3, yaitu Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya tuh dunia cemar, sehingga diberinya putranya kudus, menghantar manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia menggemar, menggemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Ya Bapak yang Maha Kasih, kami bersyukur pada kesempatan kali ini kami dapat melakukan ibadah yang singkat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau sertai hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman ini. Kiranya firman ini dapat menjadi pedoman bagi siapapun kita yang mendengarkan, maupun kita yang akan melakukan segala aktivitas kita di kemudian hari. Terima kasih ya Bapak. Berfirmanlah ya Bapak, kami siap untuk mendengar. Dalam nama anak-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pembacaan firman kali ini diambil dari Yohanes 15 ayat 12 sampai dengan 13. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Demikianlah pembacaan firman kali ini. Waktu saya kecil, saya sering diajak bersama dengan keluarga saya untuk bersilaturahmi dengan tetangga dalam perayaan menyambut Idul Fitri. Kami mengucapkan selamat, makan bersama, dan juga kami berbagi cerita, ya, saling bercerita satu sama lain. Dan juga pada saat saya merayakan perayaan Natal, tetangga saya juga melakukan kunjungan ke rumah saya. Ya, kami melakukan hal yang sama. Ya, kami bersukacita dalam merayakan Natal, dan mereka mengucapkan selamat, dan kami makan bersama dan melakukan hal-hal yang lain. Nah, pembahasan kali ini yaitu bagaimana kita sebagai remaja Kristiani menyikapi yang namanya perbedaan. Nah, mengenai perbedaan iman, tidak luput dari kata toleransi. Toleransi itu sendiri itu adalah sikap kita bersedia menerima keanekaragaman yang dianut oleh pihak kita dan juga pihak yang lain. Nah, pada renungan kali ini kita itu mengambil salah satu bagian yang tidak kalah penting, yaitu menghargai apa yang merupakan sudut pandang bagi kita sebagai
umat Kristiani dan juga mereka yang beragama lain. Kita di sini mengambil contoh sebagaimana Yesus Kristus yang menyikapinya. Yesus Kristus berinteraksi dengan masyarakat yang tidak hanya satu golongan, melainkan berbagai golongan masyarakat pada zamannya. Contohnya, golongan yang berbeda iman adalah orang-orang Samaria. Juga Yesus menghargai dan menghormati ajaran agama lain, yaitu agama Yahudi. Dalam mengajarannya, Yesus mengutip ajaran agama Yahudi. Untuk itu, Yesus berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya." Terdapat dalam Matius 5 ayat 17. Nah, dari beberapa sikap Yesus yang kita dengarkan tadi, kita sebagai remaja Kristiani di tengah-tengah dunia ini, ada hal-hal yang perlu kita lakukan di tengah-tengah perbedaan kita, perbedaan iman dan keyakinan kita di tengah-tengah pergumulan ini. Yang pertama, kita itu harus menghargai saudara-saudara kita yang beragama lain. Kita wajib meniru sikap Yesus yang menghargai agama lain, bahkan menggunakan ajaran agama lain untuk melakukan suatu kritikan gitu. Contohnya, jika ada FPI membakar gereja, maka kita bisa saja menggunakan salah satu kutipan dari surat Al-Kabut ayat 46 yang mengatakan, "Jangan berselisih dengan orang Nasrani dan orang Yahudi." Nah, itu menunjukkan bahwa kita itu harus menjunjung tinggi yang namanya satu tujuan gitu. Jadi kita tidak memandang yang namanya perbedaan secara negatif gitu. Dan yang kedua, kita itu harus mampu memahami ajaran agama lain. Kita sebagai remaja Kristen yang bijak, kita itu wajib memahami ajaran agama masyarakat di sekitarnya. Dengan kita mempelajari agama lain, kita semakin diperkuat dalam iman. Nah, kemudian yang ketiga, kita itu harus mengusahakan agar agama Kristen itu bisa dipahami oleh orang lain atau yang beragama di luar kita, karena sebenarnya kita bisa menyebarkan ajaran Kristus atau kebenaran kasih Kristus kepada orang lain, tidak ada salahnya. Maka daripada itu, untuk mewujudkan hal tersebut, kita juga harus mampu mengerti pandangan agama lain di sekitar kita. Kemudian, yang paling penting adalah kita harus mengusahakan kerukunan umat beragama. Berbagai macam perbedaan, tapi kita harus tetap menjalani hidup rukun dan tidak ada perselisihan dari antara perbedaan pendapat, pandangan kita, karena kita memiliki iman kita masing-masing. Demikian renungan kali ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan kali ini kami telah mengerti akan kebenaran firman-Mu, di mana kami belajar betapa besarnya hal perbedaan di tengah-tengah dunia ini ya Bapak. Tuhan Yesus yang baik, kami ingin berdoa untuk negara kami Indonesia ini ya Bapak, yang sampai sekarang ini kami masih dilanda pandemi. Kiranya Engkau memberkati
para pemerintah, Engkau memberkati para tenaga medis, dan juga Engkau memberkati masyarakatnya, supaya kami dapat menekan angka peningkatan COVID-19 ini ya Bapak. Juga ya Bapak, kami ingin berdoa untuk keluarga kami dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau tetap senantiasa turun tangan dalam kami menjalani setiap aktivitas kami dimanapun kami berada. Dan juga ya Bapak, kami ingin berdoa untuk sekolah dan studi kami. Ya Bapak yang Maha Kasih, kami ingin berdoa supaya guru-guru dapat mengajar kami dengan baik. Kiranya materi yang dapat disampaikan dapat menjadi pelajaran yang baik bagi kami. Dan juga kami ingin berdoa untuk teman-teman yang menjalani jenjang kelas 12. Kiranya Engkau memberkati mereka semua supaya ujian-ujian yang akan kami laksanakan dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak kami. Dan juga ya Bapa, kiranya Engkau menjanjikan masa depan yang baik untuk kami dan bagi dunia ini juga ya Tuhan. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Tuhan, supaya kami dapat layak menerima berkat dan kerajaan Allah yang Engkau janjikan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman. Shalom. Selamat siang.